guys. Nah, hari ini aku bakalan buka kembali YouTube channel aku ya. Sebenarnya ini YouTube channel udah lama aku off. Jadi aku buka kembali karena requestnya suami aku juga. Jadi suami aku tuh katanya sayang aja misalnya akun ini kosong, nggak diupload lagi, padahal mungkin bisa upload sesuatu yang lebih bermanfaat buat orang gitu loh. Jadi suami aku tuh dia request aku bikin storytelling gitu tentang apapun ya, kayak ya ngoceh-ngoceh begitu. Mungkin pas kalian lagi santai-santai kalian bisa dengerin aku ya. Dan hari ini aku sebenarnya pengen bahas ke kalian lah, sharing ke kalian itu tentang baby blues ya. Walaupun aku sendiri kalau mau dibilang pernah nggak sih ngalamin baby blues, ya pernah. Anak pertama bukan anak kedua, tapi dalam arti itu yang ringan punya, yang bukan yang parah-parah banget gitu. Dalam video ini aku mau kasih tahu kalian kalau ini tuh disclaimer aja ya, jadi bukan bisa mengganti diagnosanya medis. Jadi benar-benar dari aku pribadi mau sharing ke kalian gitu loh, dan aku berharap ini bermanfaat gitu. Kalau misal kalian merasa kalian bermanfaat, ya kalian ambil manfaatnya dan kalian boleh terapin. Dan kalau misal kalian merasa kurang cocok, ya kalian boleh skip ya. Jadi menurut aku baby blues itu nggak bisa jauh dari karakter seseorang. Jadi misalnya kita yang punya cenderung yang kayak lebih perfeksionis, lebih banyak tekanan ke diri sendiri, itu lebih cenderung bisa kena baby blues pasca melahirkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga dari orang-orang sekitar dan keadaan kondisi eksternal ya, bukan dari internal. Tapi menurut aku sendiri yang penting itu adalah kondisi internal daripada eksternal. Karena kalau internal kita bisa atur ya, dari dalam hati kita bisa kontrol, maka hal di luar itu udah beda pandangan kita terhadap apa yang kita lihat gitu loh, ngerti nggak? Aku pernah jelasin ke anak pertama aku, jadi aku bilang ke dia begini, kalau misalnya namanya Darren, aku bilang kalau misalnya Darren lagi senang banget nih, lagi benar-benar senang banget ya, pokoknya bahagia lah, kayak mungkin mau pergi liburan atau mendapatkan apa yang Darren mau, pasti Darren itu lihat misalnya ada botol air di sini, di depan sini, Darren tuh lihat botol air ini, pasti Darren merasa botol air ini sungguh bahagia, sungguh lihat botol ini aja senang gitu. Padahal botol gitu, ya kan, botol ini gitu cuman dilihat aja merasa senang. Lihat hal lain juga sama, lihat bantal, lihat apapun senang gitu, ya senang aja karena senangnya di dalam. Nah, benar gak aku tanya dia kayak gitu, katanya benar. Terus aku bilang kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya Darren lagi emosi banget nih pada saat itu, entah keinginannya nggak tercapai atau lagi ada masalah, diganggu sama teman atau apapun lah gitu, kayak lagi stres atau lagi bertengkar sama adiknya, terus Darren duduk di sini, Darren lihat botol yang sama gitu, rasanya emosi gitu, pengen tonjok aja ini botol, kalau nggak pengen lempar aja gitu, padahal botol yang sama persis gitu. Lihat apapun keadaan di luar, apapun itu ya geram emosi gitu. Beda sama pas kita lagi bahagia, seperti kata orang kalau kita lagi jatuh cinta, lihat tai pun kayak rasa coklat kan. Nah, jadi itu aku cuman mau kasih tahu kalian cara membedakan internal sama eksternal gitu. Jadi kalau dalam kita itu bisa kita kontrol ya, kita memang nggak bisa kontrol diri kita guys kalau boleh jujur, tapi kita bisa sadarin sebenarnya. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam ya. Yang pertama aku mau kasih tahu kalian kalau
perasaan dalam kita itu mempengaruhi keadaan luar gitu. Nah, ngerti kan? Jadi misalnya aku lagi senang, maka barang yang tidak hidup begini pun aku bisa keluarkan perasaan aku melihat dia pun aku bahagia gitu. Tapi kalau aku lagi emosi, aku bisa mengeluarkan emosi itu keluar. Bahkan aku lihat barang yang tidak hidup begini yang nggak ganggu aku ini kan nggak ganggu kita kan, karena dia kan boleh dikatakan dia nggak hidup, dia nggak ganggu kita, dia cuma bisa di sini doang. Nggak ganggu kita pun kita bisa meluapkan emosi gitu loh keluar, apalagi ke orang-orang yang hidup. Nah, jadi kalau misalnya kalian pasti sadar sih ya, nggak perlu aku bilang. Jadi kalau misalnya keadaan dalam hati kita lagi nggak baik-baik aja, itu semua orang itu rasanya seperti musuh gitu. Dan yang paling kena itu adalah orang-orang terdekat kita biasanya, paling dekat, entah itu suami, entah itu anak, pokoknya orang-orang serumah. Jadi ada hal kecil apapun yang mereka lakukan kurang cocok, kita udah boleh mengeluarkan emosi 10 kali lipat lah mungkin dari yang seharusnya, karena pada saat itu kondisi dalam kita lagi nggak baik-baik aja. Atau bisa jadi juga kita sebenarnya butuh perhatian, kita berharap. Nah, ini kita berharap kita butuh perhatian, terus kita pengen diperhatikan, tapi kita tanpa kita ngomong keluar gitu, karena kita lagi butuh perhatian. Aku nggak mau pakai ngomong. Kalau aku pakai ngomong berarti aku meminta gitu. Jadi aku berharap kamu perhatian aja ke aku gitu, lakukan apa yang aku pengen, tapi nggak perlu aku keluarin apa yang aku pengen gitu. Akhirnya kita berharap, tapi karena tidak sesuai, nah jadinya meledak juga, semakin meledak di dalam. Nah, akhirnya bisa memancar keluar emosi itu. Itu seharusnya kalian ngerti ya, yang aku maksud harusnya relate ya. Jadi poin yang pertama yang mau aku sampaikan ke kalian itu adalah apa yang kita rasakan di dalam ini, dia bisa memancar keluar, dan hal-hal di luar itu sebenarnya dipengaruhi sama hal-hal di dalam yang nomor 1. Nanti kita ada bahas yang nomor 2 yang sebaliknya. Hal luar sebenarnya bisa ngepengaruhin kita juga gitu. Jadi solusinya nanti kita bahas di akhir video, oke? Nah, jadi yang untuk nomor 2 ini adalah hal apa yang di luar itu bisa pengaruh ke diri kita yang di dalam gitu loh. Nah, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, itu lebih ke harapan. Kalau yang nomor 2 lebih ke harapan kita yang tidak tercapai. Jadi misalnya kamu mengharapkan sesuatu nih, apapun itu lah, misalnya setelah melahirkan kan pastinya kita pengennya langsing cepat, pengennya cepat-cepat sembuh lah pokoknya, pengen baju semua bisa pakai, pengen sehat, pengen cantik lagi, pengen cukup tidur. Nah, semua pengen itu nggak tercapai, makanya bisa timbul rasa stres besar di dalam gitu loh. Ditambah lagi yang pastinya hormon kita kan nggak stabil tuh, ya kan? Habis melahirkan udah rapuh-rapuh, apalagi seperti yang tadi aku bilang, yang pertama itu memang dari dalam sudah banyak harapan, sudah terkumpul. Nah, ditambah lagi pengen semakin menumpuk lagi, belum keluar, belum habis nih, numpuk lagi bebannya, ya kan, sesak nih. Ditambah lagi poin yang kedua aku bilang ini, apa yang di luar ngepengaruhin kita. Kalau misalnya kamu ada pengen sesuatu, ambil satu aja contoh, kamu pengennya itu cepat langsing nih misalnya. Nah, terus ada hal luar, yang paling gampang itu sosmed. Jadi kalau misalnya pas kamu lihat sosmed, terus ada influencer yang habis melahirkan, wah perutnya langsung six-pack. Habis melahirkan, wih suaminya pengertian banget. Habis melahirkan, ada pembantunya di rumah. Wah, ini semakin membanding-bandingkan, semakin berkeinginan, semakin besar. Keinginan yang besar itu mengeluarkan apa? Perbandingan. Jadi
kayak aku pengen gini juga lah, kenapa aku pengen gitu juga lah, kenapa aku nggak seperti dia, kenapa aku nggak bisa gitu. Setelah perbandingan nanti timbul merasa bersalah gitu, kayak kayak aku nggak pantas lah, aku nggak bisa kayak dia. Ya seperti itulah rasa-rasa beban yang seperti itu, yang semakin numpuk, yang tadinya udah berat semakin berat gak sih? Wah berat banget itu. Jadi aku kasih tahu kalian poin ini supaya kalian apa? Supaya kalian sadarin. Sadarin sebenarnya hidup ini tuh nggak sesempurna yang kalian lihat gitu, yang kalian harapkan. Aku kasih bukti kalau kalian nggak percaya. Misalnya nih, kayak ini aja contoh nyatanya. Aku kan barusan pas aku naik ke atas, ini kan aku belum mandi nih. Belum mandi, pagi-pagi cuma cuci muka, habis itu masak, rambut cepol belum keramas, udah pakai kayak gini. Ya kalian lihat aku kayak gini kan. Tadi aku naik ke atas, pas aku lagi jalan aku bilang sama suami, aku bilang aku mau rekam YouTube. Oh katanya gini mantap gini kan. Terus aku bilang tapi aku gini aja loh, aku mau gini aja. Katanya nggak apa-apa, malah bagus, malah orang suka gitu. Aku bilang aku nggak butuh orang suka ya. Jadi apa yang kalian lihat aku sekarang yang kayak gini kan, yang apa adanya gini. Sebenarnya kalau aku pengen menunjukkan sempurna di kamera, aku bisa-bisa aja. Jadi misalnya sebelum aku syuting ya, jadi sebelum aku syuting misalnya nih, aku mandi dulu, aku keramas dulu, aku dandan dulu cantik-cantik, fashion, pakai baju gym mungkin yang lebih bagus gitu, mau tunjuk apa yang pengen aku tunjukin ke kalian sesempurna aku lah gitu. Jadi pas kalian nampak aku itu pasti kayak wah ini baru habis 2 tahun melahirkan, wish aku juga pengen kayak gitu. Habis itu kalian bandingkan dengan kalian yang pada saat itu, kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak gini, kenapa aku gak bisa kayak dia gitu. Jadi apa yang kalian lihat saat itu, yang kalian banding-bandingkan dengan diri kalian itu, sebenarnya orang itu tidak selalu seperti itu guys. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti kan? Jadi pada saat kalian lihat sosmed dan lihat orang sedemikian rupa, itu ada satu momen aja. Jadi misalnya pas momen itu orangnya memang lagi pengen tunjukin kesempurnaannya, ya lagi pengen tunjukin yang terbaik lah gitu. Pada saat momen yang dia tunjukin terbaik, video dia satu itu, kalian kelihatan, kalian nampak nih video pas detik yang dia tunjukin yang paling sempurna itu, kalian nampak. Terus pada detik itu kalian ngebandingin sama diri kalian sendiri, yang kalian yang paling ngerti sama diri kita sendiri kan kita sendiri guys. Setiap harinya mau lagi cepol-cepolnya, mau lagi marah-marahnya, lagi nangis-nangisnya, lagi emosinya, atau sebaliknya lagi senang-senangnya, lagi cantik-cantiknya, kita semua kan punya momen seperti itu sebenarnya. Kalian pasti pernah ada sekali merasa hari itu tuh hari yang bahagia banget, hari itu kayaknya aku tuh lagi cantik banget, ini kayaknya hari tercantik aku deh, ini kayaknya hari terbahagia aku deh. Kalian pasti pernah ada momen seperti itu. Itu kalian harus sadarin gitu, bahwa orang lain juga seperti itu. Jadi apa yang kalian lihat di sosmed itu adalah momen per momen, bukan realitas orang itu yang seumur hidup gitu. Orang yang kalian lihat sempurna, yang wow itu, dia juga punya momen lain yang lagi tidak sempurnanya gitu. Jadi tidak adil dong kalian ambil satu momen orang yang sempurna itu dibandingkan dengan kalian yang kalian sudah mengerti banget sama diri kalian sendiri, yang kayak pagi siang malam 24 jam kalian tahu apa yang kalian lakukan, kalian mengerti, dan kalian bandingkan dengan momen sempurna seseorang, momen paling sempurnanya si A, bandingkan dengan kalian yang real ini.
Nggak adil. Ya nggak. Nah, jadi kembali lagi, itulah yang bikin beban setelah melahirkan itu semakin menumpuk, adalah hal luar mempengaruhi ke dalam, yang menambah-nambah beban ke dalam. Jadi hal ini muncul karena ada harapan, ada keinginan, akhirnya ada perbandingan, terus ada perasaan merendah, kenapa aku tidak seperti dia, kenapa aku tidak seperti dia. Kalian cukup sadarin ini aja. Ya, nanti ringkasan solusinya di belakang video. Oke, sekarang kita bahas poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah kamu itu kurang cinta kasih sama diri kamu sendiri. Yang kamu itu selama ini merasa aku tuh egois, aku tuh, ya mungkin kalian pernah nyadarin pada saat itu kamu merasa kamu tuh egois. Kamu itu namanya egois pasti kita merasa kita cinta dong sama diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita merasa aku egois, aku tuh sering menuntut diri aku sendiri supaya aku dapat yang terbaik. Misalnya aku menuntut aku supaya aku bisa langsing, aku menuntut aku supaya aku bisa sehat, aku menuntut diri aku supaya aku bisa cantik lagi, aku bisa ini, aku bisa cukup tidur, aku bisa gini gitu. Pasti dalam hati kalian tuh merasa kalian itu udah penuh cinta ke diri kalian sendiri, ya enggak? Tapi ternyata kalian tuh salah. Itu bukan cinta, itu gak ada cintanya sama sekali. Jadi setelah melahirkan kalian merasa kalian tuh peduli sama diri sendiri, cinta sama diri sendiri. Ternyata enggak, cinta kalian tuh kering ke diri sendiri. Jadi cinta kalian sebenarnya udah pancar keluar. Jadi kalian tuh sering keluarin cinta-cinta kalian, cinta kasih kalian semua sudah kebanyakan udah keluar misalnya ke bayi kalian, ya. Mau bayi kalian itu sehat-sehat terus, gak usah kenapa-kenapa, dapat ASI yang baik, bisa selamat, gak usah sakit, pokoknya harus aman. Sampai perasaan kalian sendiri pun beban dan takut bahwa bayi aku kenapa-kenapa, harus dijaga dengan baik, jangan disakitin. Tapi ternyata ke diri kalian sendiri itu kalian gak ada cinta kasih sama sekali. Yang ada itu ego dan tuntutan yang amat sangat gitu. Menuntut diri sendiri harus sempurna, harus gini, harus gitu. Aku harus cepat langsing, aku harus cukup tidur, aku harus mengurus bayi dengan baik, aku harus cepat-cepat cantik lagi, baju aku harus cepat bisa pakai lagi. Menurut kalian hal seperti itu tuh kalian tuh lagi kasih cinta kasih atau lagi menuntut? Kalau aku harus. Coba kalian bandingkan dengan yang bayi tadi, yang aku harus. Nah, untuk ke bayi pun kalian nuntut diri kalian sendiri. Aku harus kasih yang terbaik untuk bayi aku. Aku harus kasih ASI yang terbaik untuk bayi aku. Jadi bahkan untuk bayi kalian pun kalian nuntut diri kalian sendiri. Gimana kalian gak baby blues, gimana kalian bisa bahagia pasca melahirkan kalau gak ada cinta sama sekali ke diri sendiri gitu. Jadi coba kalian pikir deh, apakah cinta itu adalah sesuatu tuntutan gitu? Aku harus. Enggak kan? Seperti yang tadi bayi kita itu, kamu cinta sama bayi kamu memberi, dia harus mendapat. Jadi cinta itu adalah memberi dan mendapat, bukan menuntut gitu. Jadi bedanya apa sih? Kalian pasti bingung, sampai di sini pasti ada yang bingung. Apa sih bedanya cinta sama diri sendiri sama ego dan menuntut ke diri sendiri? Ya beda.
kita kasih satu contoh aja lah ya, untuk semua mama yang habis melahirkan pasti mau langsing, perut aku mau langsing, mau tidak bergelambir. Oke, itu paling relate sih ya. Nah, jadi kita kasih contoh yang cinta. Yang menuntut kalian udah tau lah, gak perlu aku jelasin lagi. Menuntut berarti kamu harus langsing, kamu harus cantik, perut kamu, aku harus cantik, aku harus langsing, perut aku itu harus tidak bergelambir, perut aku harus gini, perut aku harus itu. Itu namanya menuntut. Kalau cinta adalah otot inti aku harus sehat, otot dalam aku itu harus pulihkan, dia harus sehat lagi supaya bisa menopang kehidupan di badan ini. Jadi yang kita fokuskan itu adalah nilai fungsinya, nilai yang menopang kehidupan ini, nilainya, fungsinya, ya, organ kita, bukan penampilan. Pada saat kalian tuh bisa sadar kalau kalian itu pengennya organ kalian itu sembuh, jadi kalian tuh kasih dia bisa berfungsi lagi, ya kan? Gimana ya supaya organ aku itu, organ dalam aku, terutama otot inti ya, kalian yang ada follow aku, IG aku, kalian pasti tahu aku tuh sering bahas otot inti, otot dalam pasca melahirkan, latihan pernafasan ya. Walaupun itu mungkin ya bisa membawa kalian tuh kelihatan lebih singset ya, diastasis rektinya sembuh, tapi sebenarnya secara psikologisnya aku tuh nomor satu pengen kalian targetinnya itu ke penyembuhan, ke nilainya, ke cinta kalian terhadap otot inti kalian, bukan cuma penampilan itu, bukan cuma tuntutan itu. Jadi bedanya kalian tuh harus bilang ke diri kalian sendiri gini, kalian harus sadarin otot inti kalian dia tuh menopang bayi kalian selama berapa lama? 10 bulan ya. Dia semakin berat, dia menjaga bayi kalian di dalam, dia berusaha yang seharusnya dia sempit gini ya, dia berusaha sampai melebarkan diri untuk nopang bayi kalian ya. Otot dasar panggul kalian yang awalnya menopang organ yang di atas ini ya, yang sudah ada, semakin berat ya, tapi dia berusaha menopang walaupun dia berat, semakin lemah. Kalian bayangin deh 10 bulan kalian dibebanin beban yang di luar nalar kalian gitu, yang di luar kemampuan kalian gitu. Sekasian apa sih kalian itu, tapi kalian tetap berusaha ya menjaga supaya bayi ini aman. Jadi otot inti kalian itu bekerja keras gitu. Setelah melahirkan kalian nuntut dia, kamu harus cepat langsing, kamu harus gini, kamu harus itu. Dia aja masih lemah. Kalau bisa kasih gambaran, di dalamnya itu dia itu masih nempel-nempel koyok deh, kalau bisa kasih gambaran. Dia masih kayak terus kalian udah kasih dia stres, kasih dia tuntutan, kasih dia depresi, kasih dia ini itu, nggak kasih dia istirahat. Dia tuh udah kayak loyo di situ kalau bisa kasih gambaran. Jadi yang seharusnya kalian itu sayang sama organ kalian, sayang sama nilai badan kalian, bukan penampilan dulu. Itu yang disehatin. Karena secara otomatis, secara tidak langsung, kalau kalian fokusnya ke nilai badan kalian, benar-benar sayang, itu gak ada tuntutan di situ. Seperti kalian menyayangi bayi kalian gak nuntut dia kan, kayak pokoknya kamu tengah malam gak boleh bangun ya, kamu bangun nanti mami kurang tidur, kan enggak. Kalian malah nuntut ke diri sendiri gitu, kenapa aku kurang tidur, gimana ya, siapa yang bisa bantu aku. Kalian gak nuntut kan ke bayi kalian, kamu gak boleh bangun ya. Enggak kan, kalau dia bangun ya kita kan gak marah-marahin dia juga kan. Nah itu baru sayang. Jadi ke diri kalian itu kalian kurang cinta kasih. Jadi yang selama ini kalian pikir aku udah cinta kok sama diri aku, buktinya aku tuh maunya aku gini, maunya aku gitu. Itu bukan cinta guys ya.
itu nggak ada cintanya, itu tuntutan. Jadi itu poin nomor 3, harus tumbuhkan rasa cinta ke diri kalian sendiri supaya rasa damai itu datang. Ya, sedikit banyak rasa damai itu pasti ada datang kalau kalian pikir kalian ada rasa terima kasih ke badan kalian, yang ke organ kalian. Itu tuh bukan lebay ya guys, bukan lebay banget sih, nggak kayak gitu. Buktinya bayi kalian keluarnya sehat-sehat, hidup-hidup. Ada manusia yang keluar dari badan kalian nggak merasa amazing. Kenapa kalian nggak merasa amazing? Tahu nggak? Karena kalian tuh pikir, karena otak kita ini udah di-set bahwa itu hal biasa semua cewek melahirkan. Alah, bukti nyatanya bayi itu dilindungi, dijaga sama organ kita. Ya, kalau nggak mungkin dia keluar bisa sehat-sehat seperti itu. Jadi kalian tuh harus lebih sadarin lagi, jangan terlalu banyak menuntut ke diri sendiri, tapi kasih rasa sayang deh ya. Jadi itu poin ketiga, dan sekarang kita bahas poin keempat. Nih, kita bahas poin nomor 4 ya. Nomor 4 adalah ilusi, ya bukan ilusi orang-orang di rumah sakit jiwa itu ya. Ilusi di sini adalah ilusi rasa takut ya, yang juga ditimpa sama jadinya rasa tidak percaya diri. Kenapa aku bilang rasa takut itu ilusi? Karena rasa takut itu sebenarnya nggak nyata guys. Ya, rasa takut itu adalah sesuatu yang kalian pikir-pikir sendiri. Ya, misalnya perasaan takut datang, terus kalian tiba-tiba kalau misalnya aku gini gimana, kalau misalnya aku gini gimana, kalau misalnya aku semakin parah badan aku sampai ke depannya aku nggak langsing gimana, kalau perut aku semakin besar semakin parah nanti gimana, kalau aku gini nanti gimana, kalau bayi aku gini nanti gimana. Kalian muncul rasa takut yang kalian bikin sendiri. Ya, kenapa kalian nggak pikir sebaliknya, selalu pikir yang nggak baik gitu, yang menakut-nakutin diri sendiri? Kenapa gitu loh? Padahal kita lagi di posisi netral ya di saat ini, yang tidak kenapa-kenapa nih, misalnya habis melahirkan ya, di posisi ini. Kenapa kita di tengah-tengah nih? Kalian bisa bayangkan kan, misalnya ada satu benang, terus kita di tengah-tengah. Di sini ke arah yang tidak baik, di sini ke arah yang baik, kita di tengah-tengah. Kenapa kamu itu selalu mau takut ke arah yang tidak baik? Kenapa tidak mikir ke arah yang baik gitu? Kenapa? Makanya aku bilang takut itu ilusi. Pikiran kita itu kecenderungannya itu adalah ke arah yang tidak baik ya, selalu begitu. Itu udah wajar ya, dan kalian harus sadarin ini kuncinya. Pada saat rasa takut datang, kalian sadarin pikiran ini suka ke arah kecenderungan yang tidak baik ya. Kalian kalau sadarin ini, terus ada jeda di situ, rasa takut kalian tidak terus menerus, tidak semakin panjang, tidak sampai tahu nanti gini. Kalau ada jeda, dia bakalan stop di situ. Karena apa? Ilusi. Ya, kalau aku sebut rasa takut ini ilusi. Coba, sekarang kalian habis melahirkan kan? Aku mau kalian sekarang sesadar-sadarnya, otak kalian jernih, bening, dengerin aku. Ya. Sekarang kalian habis melahirkan. Kondisi kalian seperti itu. Ya udah, yang lagi penyembuhan. Aku mau kalian pikir 1 tahun ke depan, setelah saat ini, kalian merasa kalian bakalan lebih baik daripada saat ini, atau lebih buruk kondisinya daripada setelah melahirkan ini? Pasti lebih baik dong.
Karena badan kita tuh pandai cara penyembuhan ke diri dia sendiri, ya. Kecuali kalian bikin yang aneh-aneh, memperparah dia. Pergi urut-urut ke tukang urut, naikin angkat-angkat naikin rahim katanya begitu. Ada risiko kan di situ. Atau kalian olahraga ekstrim, belum penyembuhan udah olahraga, ya ada risiko di situ, ya wajar kalau ke arah yang tidak baik. Tapi kalau misalnya kalian diem aja deh misalnya nggak lakukan apa-apa deh, diem aja di situ, gimana pun keadaan kalian pasti akan lebih baik daripada sekarang, daripada habis melahirkan itu kan, kalau secara logikanya gitu. Setelah melahirkan badan kita rapuh, hormon kita juga nggak stabil gitu ya, semua penampilan juga kurang baik di posisi tengah-tengah ini. Tapi kenapa pikiran kita kecenderungan ke arah yang tidak baik gitu? Nanti aku semakin parah gimana ya, nanti aku gini-gini gimana ya. Coba deh pikirannya jernih di sini. Kalau pikir 1 tahun ke depan dibandingkan dengan kondisi saat ini, ke arah manakah kita akan tuju badan kita? Ya pasti lebih baik dari sekarang dong. Kalau kita nggak ngapa-ngapain aja, buktinya luka kita semakin baik, semakin sembuh ya kan. Hormon juga udah semakin stabil. Tapi pada saat rasa takut itu datang, ilusi itu datang, kecenderungan ke yang tidak baik itu semakin menjadi-jadi. Sampai kenapa orang baby blues ya, yang mengalami baby blues ya semakin parah ya, asam lambung naik, anxiety ya, karena ilusi itu. Karena ilusi itu bikin kamu tuh merasa nyata gitu, bahwa nanti aku memang akan seperti itu gitu. Coba, nah nanti aku kasih kalian solusi di akhir video ya. Kita bahas yang ini dulu. Jadi aku sebut rasa takut itu ilusi ya seperti itu. Karena rasa takut adalah kecenderungan ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Padahal kalau kita otaknya lagi clear ya, kita pun merasa lucu. Setelah rasa takut itu hilang, kita pun merasa lucu. Kenapa sih aku tadi panik kayak gitu ya? Ya. Nah, itu kalau kalian sadarin. Dan rasa takut itu bisa membawa kalian semakin tidak percaya diri ya. Kita para wanita-wanita yang setelah melahirkan, badan udah beda sama sebelumnya, ditimpa lagi sama rasa tidak percaya diri, semakin gak ada auranya, udah gelap itu kan kasihan banget ya. Nah makanya kenapa pasca melahirkan kebanyakan kita tuh mengalami baby blues ya, mau yang ringan, sedang sampai berat. Baby blues itu, ini menurut aku pribadi ya, disclaimer lagi, bukan bisa menggantikan diagnosanya medis. Jadi aku sharing ke kalian, aku berharap kalian bisa dapat manfaat lah dari apa yang aku sharing ya. Jadi baby blues itu menurut aku pribadi, dia itu datangnya nggak langsung yang level tinggi gitu ya. Karena apapun, air aja dia kalau mau sampai tinggi air ya, dia juga dari rendah dulu. Kita mau naik ke lantai atas, kita juga dari rendah dulu ya. Kalau kita nggak sadarin barang itu udah di atas, kita baru sadarin, kita kirain dia datang langsung tinggi gitu. Karena kita nggak sadar. Bisa kan bayanginnya? Contoh lah ya, air aja ya. Misalnya ada 1 gelas air, kalau dia mau penuh, dia pasti harus dari bawah dulu. Gak mungkin dia tiba-tiba udah di sini gitu, gak mungkin, gak ada prosesnya. Nah baby blues juga seperti itu ya. Ada orang yang sadarin, misalnya nih pas lagi tuang terus kita sadar, dia bakalan stop gitu ya, dia bakalan stop, dia nggak nambah lagi. Bisa kita tuang air sampai di sini kan, terus kita sadarin cukup sampai di sini, ya udah sampai di sini aja. Jadi kalau misalnya baby blues itu
di ibarat air ini, awalnya dia datang, dia nggak langsung penuh. Karena kita nggak sadar, makanya dia penuh. Jadi itulah pentingnya aku mengajak kalian itu sadarin perasaan kalian dari awalan beberapa poin tersebut, poin 1 sampai poin 4. Untuk apa? Untuk stopkan air ini sebelum dia penuh. Stopkan rasa yang tidak baik ini, kita sadarin supaya dia nggak penuh ya, apalagi sampai tumpah ya, tumpah ibarat seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerti cara kerja perasaan ini, setidaknya kalian bisa menanganinya kalau misalnya perasaan itu datang ya. Jadi untuk penutup video ini, aku bakalan kasih solusi di poin 1 sampai 4, tapi aku percaya sebelum aku kasih solusi, kalian pun sudah mulai mengerti dan bisa bungkus solusi kalian masing-masing ya. Tapi tetap aku ringkaskan supaya setidaknya ada gambaran yang lebih utuh. Jadi poin yang pertama itu kan tadi kita bahas bedanya, supaya aku mau kalian bisa bedain internal sama eksternal. Itu adalah mau kalian sadarin kalau misalnya kalian lagi penuh-penuhnya nih emosi di dalam nih, lagi sesak-sesaknya, lagi stres-stresnya kalian, terus kalian sering berinteraksi sama orang nih, misalnya lihat orang-orang rumah, kalian jadi pengen cari masalah, kalian sadarin deh ya, oh ini faktor dari dalam, ini karena di dalam aku nih kurang baik-baik aja, makanya si A jadi salah, si B jadi salah. Bukan mereka salah beneran sih, kalaupun mereka salah beneran levelnya tidak setinggi itu ya, level mereka paling 1 salahnya. Tapi karena aku lagi mumet banget nih, level mereka salahnya jadi 10. Jadi setidaknya kalian bisa sadar hal itu. Apa yang kalian keluarin itu nggak terlalu tinggi. Yang mungkin awalnya mau teriak-teriak jadi pakai ngomong ya. Yang awal-awalnya mau cari masalah jadi nggak jadi cari masalah. Karena kalian sadarin, oh ini dari dalam, bukan dari luar. Itu nomor 1 ya. Yang nomor 2 tadi apa? Ayo, kalau masih ingat. Jadi kalian masih ingat berarti fokus ya. Jadi yang nomor 2 itu adalah apa yang di luar pengaruh ke dalam. Makanya solusinya dari aku itu, lihatlah hal-hal yang baik-baik aja, dan pada saat lihat sadarin ya. Nomor 1 biasa terutama sosmed ya, gak usah banding-bandingkan dengan orang, karena momen terbaik orang itu pada saat kita lihat dia saat itu bukan momen dia seumur hidup. Ada kalanya dia pasti ada lagi drop-dropnya, lagi tidak baik-baiknya ya. Karena kalau boleh jujur gak ada manusia yang sempurna punya. Kalaupun orang itu cantik banget nih, goals banget, dalamnya belum tentu baik-baik aja. Dalam arti dalam apa? Ya kalau dalam yang eksternal berarti seperti misalnya badannya gak mungkin sempurna 100%, misalnya gak pernah sakit perut, gak pernah sakit ini, sakit itu, gak pernah pegel-pegel ya. Kalau dalam yang lebih dalam lagi, gak mungkin dia gak pernah marah, gak pernah nangis, gak pernah stres, gak mungkin. Kalian kalau cukup sadarin itu, maka kalian lihat realitas gitu, bahwa gak perlu kok aku bandingkan dengan orang, toh aku adalah aku, dia adalah dia gitu ya. Itu bisa bikin lebih ringan ya, lebih melihat realitas kehidupan ini lebih real lah gitu, nggak pakai ilusi ya, nggak pakai ilusi. Terus yang nomor 3 tadi apa kalau kalian masih ingat? Cinta kasih ke diri sendiri. Nah, jadi cinta kasih ke diri sendiri bukan berarti seperti yang kalian pikir ya kan, menuntut ini menuntut itu ya, kayak pikir aku harus gini, aku harus gitu, berarti aku cinta sama diri aku sendiri. Enggak, itu adalah menuntut. Jadi tipsnya adalah
sering-sering merenung badan kalian bekerja keras sekeras apa gitu. Badan kita kan terdiri dari apa? Terdiri dari batin dan jasmani ya. Buktinya ada pikiran, ada badan. Jadi badan kita dan organ. Jadi badan termasuk organ-organ kita itu yang menopang kehidupan kita ya. Kaki kita bantu kita jalan, ya tangan kita bantu kita ambil barang, mata kita bantu kita melihat. Sebenarnya kita tuh harus sadarin seperti itu. Dan organ-organ kita juga, terutama habis melahirkan ya, organ di dalam itu lagi rapuh-rapuhnya. Oh, capek banget aku gitu. Oh, kalian semua boleh buka kayak ada tuh biasa di sosmed sering tuh ada orang bikin organ-organ tubuh itu bisa bergerak. Itu lucu banget sih, tapi bisa kasih gambaran yang sangat baik. Dan ada rasa cinta, bisa bikin kita ada rasa cinta ke badan kita gitu, ke organ-organ secara benar-benar cinta akan fungsinya ya, bukan bentuk luarnya gitu ya. Jadi yang nomor 3 itu kalian harus cinta akan fungsi badan kita, kalian ya. Jadi pada saat harus melahirkan, penampilan begitu, terima, ini proses, makasih ya badanku ya, kamu udah melakukan begitu banyak selama 10 bulan ini, akhirnya lihat bayi aku lahir, aduh imutnya. Aduh, makasih badannya, makasih sama badan. Ada rasa cinta di situ, itulah cinta. Itulah perasaan cinta pada saat kalian benar-benar merenung dan terima kasih sama badan kalian. Rasa itu yang kalian rasain sekarang itu cinta. Itu yang harus kalian kembangkan. Ya. Keempat, apa tadi? Ilusi. Nah, ilusi, rasa takut akhirnya bikin rasa gak percaya diri ya. Jadi pada saat rasa takut itu datang, kalian sadarin bahwa otak kita itu memang cenderungnya itu ke arah yang negatif. Jarang kita itu berpikir positif loh. Kalau boleh kalian sadarin, kenapa? Ya kecenderungan, kita harus tahu cara kerja pikiran kita. Makanya kenapa kalau kita mau berkembang, kita harus kasih banyak positif ke pikiran kita. Jadi kita anggaplah ya, kita kasih klaim lah sendiri. Kita kasih klaim diri sendiri bahwa pikiran kita dari lahir itu tuh lebih banyak pupuk negatifnya gitu. Jadi kita hidup sekarang ini adalah apa ya, kerjaan kita lah gitu. Kerjaan kita pada saat kita hidup ini adalah kasih pupuk positifnya gitu, sebanyak yang kita bisa ya. Jadi pada saat pikiran takut datang, negatif datang, sadarin aja, oh pikiran aku ke arah negatif lagi nih. Emang kecenderungan kok ini, kecenderungan pikiran semua manusia. Kalian harus kasih tahu diri kalian sendiri seperti itu. Ya sudahlah, sadarin aja gitu. Dan kalau misalnya kalian benar-benar gak bisa menepis pikiran takut itu, kalian cukup kasih jeda aja. Tarik nafas panjang, gak usah pikir apa-apa, otak biarkan kosong. Terus hembuskan 3 kali nafas, kasih jeda, rasa itu agak hilang. Kalau nanti muncul lagi, lakukan lagi ya. Paling bagus dilakukan itu kalau kalian mampu ya. Nanti kalian kalau latihan terus kalian bakalan mampu ya. Ini juga salah satu bisa mengobati anxiety. Jadi yang paling bagus adalah kalian kasih pengertian ke diri kalian sendiri bahwa ini adalah kecenderungan pikiran kita ke arah itu. Makanya tugas kita itu adalah membawa dia ke arah yang bagus gitu. Tugas kita semua, bukan kalian aja. Aku aja, pikiran aku sadarin dia selalu ke arah yang tidak baik. Tapi karena tugas aku sudah lumayan, diri aku sendiri sudah banyak kasih dia pupuk positif. Yang biasanya dia misalnya satu hari anggaplah 100 kali ke arah negatif. Sekarang
dia jadinya 10 kali doang, sisanya dia ke arah positif 90 kali. Itu yang tugas yang harus kalian lakukan ya, untuk pikiran rasa takut kalian sadarin. Karena apa, bukan kalian aja yang alamin, semua manusia seperti itu, kecenderungannya ke yang negatif. Kalau misalnya kalian bilang enggak kok si A, enggak kok dia positif terus, kok orangnya vibes-nya positif banget gitu ya, itu karena mereka latihan ya. Seperti misalnya kalian lihat aku, banyak yang bilang aku tuh positif ya, ya ya iyalah. Ya itu karena apa, karena latihan. Sebenarnya aku jujur sama kalian, awalnya nggak seperti itu, sama aku dengan kalian. Jadi kalian tuh harus semangat latihan ya, biar setelah ilusi rasa takut ini hilang, kalian tepiskan ya, supaya dia ke positif ya, lebih baik. Rasa percaya diri kalian akan kembali ya, kalian akan merasa lebih bercahaya lagi. Itu ya, itu poin-poin yang harus kalian lakukan. Bukan cuman wanita-wanita habis melahirkan ya, semua wanita boleh lakukan, boleh terapkan. Ini sangat universal ya, dan hidup kalian bakalan jauh lebih bahagia, jauh lebih baik. Habis melahirkan, tipsnya dari aku ya, ini penutup nih ya, penutup buat kalian yang nggak follow aku di Instagram. Kalau misalnya kalian follow ya, kalian pasti udah tahu ya apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya kalian nggak follow, yang harus dilakukan setelah melahirkan adalah minggu-minggu pertama benar-benar lepaskan semua ya, lepaskan, gak usah pikir badan guys. Rasa terima kasih, kasih banyak-banyak ke badan kalian, dan kasih tahu ke diri kalian sendiri, kamu istirahat ya 1 mingguan ini. Kalaupun kalian yang punya kerjaan rumah yang benar-benar gak bisa ditepis, jangan juga merasa diri sendiri itu sangat apa ya, sangat kasihan dan sangat jadi apa ya, jadi biasa pelaku sama apa gitu, sekilas aku lupa, kayak kalian paling tersakiti lah gitu, ngerti nggak? Jangan juga merasa kayak gitu. Itu kita nanti bahas di video lain ya. Ya, jadi idealnya 1 minggu setelah melahirkan, kasih badan kalian istirahat, nikmati momen kalian dengan bayi kalian ya. Udahlah, gak usah pikirin bentuk badan. Terima kasih sama dia udah kerja keras bareng kalian selama 10 bulan ini, udah keluarin bayi kalian dengan sehat. Kasih istirahat. Minggu yang kedua kalau merasa lebih enakan, badan udah lebih ringan, latihan nafas ya, latihan pola nafas 360, latihan otot inti. Itu bakalan membawa kalian penyembuhan lebih cepat, dan otot inti kalian bakal lebih berfungsi kembali dengan lebih cepat karena atas bantuan nafas kalian dan postur kalian yang baik dan lain-lain ya. Kalau mau lebih lengkapnya masalah olahraganya, gerakannya, nafasnya, selain ikut Instagram aku saranin kalian ikutin program latihan ya. Ini nggak lagi berjualan ini nggak lagi berjualan ya, karena program latihan yang aku bikin juga cuman sekali bayar, bukan subscribe per bulan. Di situ kalian bisa belajar dari basic, terus ada program latihannya yang kayak setiap harinya, misalnya hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 4, 5, 6 minggu gitu. Jadi kalian tinggal ikutin aja, udah belajar dari pola awal biar kalian gak salah-salah. Dan jangan habis melahirkan langsung pergi sit up, pergi plank. Nah itu bakalan bikin otot inti kalian semakin parah nanti, semakin meregang, semakin lemas ya, karena pola napas yang belum benar. Kecuali kalian yang udah pro pernapasan, udah bisa kontrol otot dalam dengan baik, tidak masalah kalian memang mau coba plank dan lain-lain ya. Kalau untuk awam nggak boleh, jangan dulu. Nah mungkin itu dari aku, dan aku berharap video ini bermanfaat buat kalian, karena ini dadakan banget aku bikin videonya pagi-pagi jam 10-an sebelum aku olahraga. Nah aku senang banget video ini selesai. Dan
Kalau misalnya kalian di next video pengen aku bahas tentang apa storytelling yang seperti ini, kalau kalian suka ya, kasih tahu aku di kolom komentar. Atau kalian juga boleh cerita masalah yang lagi kalian hadapin, yang mungkin kalian butuh solusi ya, biar nanti aku bikin lagi video jenis-jenis seperti ini yang lebih universal, yang bisa untuk sharing ke orang banyak. Dan yang paling penting, jangan lupa follow akun aku supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku nggak tahu video kedua bakalan bikin di kapan, tapi aku berharap video ini kalau misalnya bermanfaat buat kalian, kalian sharing juga ke orang-orang yang kalian sayang. Oke? Dan sampai jumpa. Dan aku nggak tahu mau nutup pakai apa. Nggak ada yel-yel, nggak ada ya. Kalau dulu aku sering bilang peluk jauh dari langit yang sama. Oke? Dadah.